Presiden Joko Widodo akhirnya merombak Kabinet Indonesia Maju dengan melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri baru. Nama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang terpilih sebagai Menteri Perdagangan dan mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto sebagai Menteri ATR BPN semakin menguatkan dugaan bahwa reshuffle bukan hanya persoalan kinerja tetapi kepentingan politik istana. Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Deputi 2 Kantor Staf Presiden Abed Nego Tarigan. Selamat sore Bang Abed. Selamat sore. Selamat sore. Serta Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore Mas Toto. Selamat sore Rifana. Oke, saya mau ke istana terlebih dahulu ini. Bang Abed, isu reshuffle kabinet kan sebenarnya sudah lama ya. Jadi enggak, maju mundur, ditunggu-tunggu. Tapi ternyata hasilnya kemarin yang dirombak hanya 2 menteri. Pertimbangannya apa sih mencopot Pak Lutfi dan Sofyan Djalil? Apakah mereka kinerjanya buruk sampai harus dicopot? Kalau dari sisi kami tentu penilaian itu ada di Bapak Presiden ya. Dan kemudian juga Bang Abed, tampaknya kami mengalami kendala komunikasi. Saya tidak bisa mendengar suara Anda. cukup jelas? Oke, silakan Bang. Iya, kalau tentu penilaian itu ada di Bapak Presiden, bukan di kami ya. Tetapi kami melihat tantangan yang ada di depan mata saat ini dan kemudian juga bagaimana Bapak Presiden berupaya untuk memenuhi janji-janjinya dan komitmen-komitmennya. Dan kita tahu bahwa misalnya di agraria, kalau dari sisi pencapaian kita misalnya untuk sertifikasi tanah cukup signifikan, tetapi masih cukup banyak yang harus dipenuhi. Dan kemudian juga yang menjadi concern Bapak Presiden juga berkaitan dengan sengketa. Nah sengketa ini yang memang masih perlu kerja lebih berat lagi karena ini masih banyak menumpuk pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Tentu untuk di sisi Menteri Perdagangan kita lihat bagaimana persoalan minyak goreng yang berimplikasi kepada pelarangan ekspor, kemudian punya komplikasi juga kepada masyarakat khususnya petani dan seterusnya. Tentu untuk hal ini dibutuhkan orang-orang yang punya jejak dan punya jejaring sampai ke bawah karena memang persoalan-persoalan yang kita hadapi setidaknya dari 2 kementerian ini membutuhkan kapasitas yang punya networking dan jejaring yang cukup kuat di tingkat lapangan. Oke, dibutuhkan orang-orang yang punya jejaring dan networking yang kuat di lapangan. Artinya seorang Zulkifli Hasan yang dipilih sebagai Mendak dan juga Hadi Cahyanto yang dipilih sebagai Menteri ATR BPN ini memiliki rekam jejak, memiliki jejaring network sampai ke lapangan dan mampu mengatasi persoalan-persoalan itu? Dan tentu ya sebagai ketua partai ya pasti sampai pengurus punya tingkat kecamatan begitu sehingga kalau bicara tentang problem-problem yang dihadapi di masyarakat tentu juga pasti akan banyak melalui mekanisme-mekanisme yang ada. Kemudian juga Pak Jenderal Purnawirawan Pak Hadi juga kan sebagai Panglima TNI punya pengalaman banyak juga untuk bagaimana mengorganisasikan dalam situasi yang kompleks misalnya baik di TNI maupun juga di penanganan COVID yang lalu. Nah kita tahu kalau bicara dengan konflik agraria misalnya itu banyak sekali berkaitan dengan situasi-situasi lapangan, aktor-aktor yang beragam dan lain sebagainya. Sehingga ini memang dibutuhkan orang-orang yang dengan kualifikasi seperti Pak Hadi maupun Pak Zulkifli Hasan. Oke, Mas Toto, saya ingin tanya ya bahwa reshuffle kabinet kali ini tadi dibilang oleh Bang Abed bahwa 2 orang ini memiliki kriteria, memiliki networking, memiliki jejaring sampai ke bawah yang bisa menuntaskan persoalan-persoalan di Kemendak dan juga di Kementerian ATR BPN. Tapi kita tidak bisa lupa Mas Toto bahwa faktor politisnya sangat kental. Melihat kedekatannya Pak Jokowi dengan Pak Hadi Cahyanto sejak dulu sampai sekarang, kemudian bergabungnya PAN dalam koalisi. Kemudian mendapatkan kursi yang cukup empuk begitu ya di Kementerian Perdagangan. Kalau Anda lihat ini akomodasi politisnya lebih kencang, lebih kental dibandingkan dengan faktor kinerjanya, Mas Toto? Iya, saya sih malah melihat reshuffle tadi jelas tata ulang koalisi ya, bukan tata ulang kinerja. Karena kalau kita lihat dari nama-nama yang muncul, pertama sangat jumlah kementerian yang di reshuffle. Padahal teriakan Pak Jokowi kan sangat kencang ya tentang adanya problem geopolitik, ekonomi secara global. Lalu kemarin baru teriak tentang penggunaan impor oleh lembaga tinggi negara sampai keluar kata bodoh. Dan kita lihat juga secara kualitatif nama-nama yang muncul kan didominasi oleh orang-orang parpol. Ketika kita bicara di menteri ada Bang Zulkifli Hasan,
Dan ketika kita berbicara di Wamen juga pergeserannya lebih banyak orang partai, bahkan ada baru dari sekjen Partai Bulan Bintang. Dan kalau kita lihat secara lebih kualitatif lagi, kalau pertanyaannya adalah bagaimana kebutuhan yang sangat besar dari bidang-bidang yang kemudian melakukan proses pergantian menteri atau wamen, kita juga melihat, saya minimal di catatan saya, nama yang ditempatkan agak sulit untuk kita kemudian langsung melihat ada kesamaan latar belakang pengalaman misalnya dengan bidang kementerian yang mereka pegang saat ini. Jadi saya mengatakan memang menu utama yang ditujukan oleh Pak Jokowi hari ini adalah sebuah peristiwa politik, tata ulang koalisi dan bukan tata ulang kinerja. Saya terka besok kemudian akan menjadi headline juga bukan pelantikan menteri atau wamen tadi, tapi lebih kepada proses jalan kaki dari antara ketua umum dan juga mungkin jamuan makan siang. Dan apakah itu salah? Sah-sah saja. Pak Jokowi dalam konteks ini mungkin lebih menempatkan diri sebagai pemimpin koalisi, merespon tensi yang makin memanas terkait 2024, isu keretakan dalam koalisi, isu koalisi dalam koalisi, termasuk isu mengenai keretakan antara hubungan beliau dengan ataupun Bang Surya. Tapi saya berharap ini tidak kemudian menjadi tujuan, karena tools ini hanya boleh dijadikan sebagai tools yang tidak boleh mengorbankan kinerja dari kabinet. Karena pada akhirnya yang akan menjadi penilaian dari publik dan akan meningkatkan kepuasan publik itu bukan melihat sekedar elitnya rukun, tapi kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan bisa menyelesaikan permasalahan mereka di lapangan. Itu yang saya lihat. Jadi harapan saya sih, nanti akan ada lagi reshuffle yang betul-betul berbasis. Nah, kita akan bahas itu soal harapan Mas Toto. Dalam skala 1-10 mungkin saya hanya melihat ini skala 3 saja begitu, menempatkan variabel kinerja. Oke, tapi Mas Toto, kenapa kemudian Pak Jokowi lebih mengutamakan tata ulang koalisinya, lebih mengutamakan stabilitas politik di antara partai-partai koalisinya ketimbang kinerja kabinetnya? Karena itu yang paling penting. Hasil survei Anda memotret beberapa isu yang menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak puas dengan kinerja kabinetnya. Kenapa kemudian Pak Jokowi lebih memperhatikan, lebih mengutamakan stabilitas politik di partai koalisinya, Mas Toto? Iya, kalau kita lihat ini kan sebenarnya ciri khas seorang Jokowi ya. Kalau kita umpamakan beliau seorang pelari, memang bukan sprinter. Beliau ini seorang maratoner gitu ya. Kadang-kadang melihatnya bosen gitu. Kadang-kadang dia lari, kadang-kadang dia berhenti, kadang-kadang dia minum, kadang-kadang dia lari kencang lagi. Dan kalau kita lihat ini gaya khas seorang Jokowi yang mengutamakan stabilitas politik, walaupun kemudian sering diartikan membangun oligarki, politik kartel dan lain-lain. Seperti contoh konkret ketika beliau bahkan dalam langkah ekstrim menarik Prabowo atau Sandiaga Uno sebagai lawan politiknya. Dan menurut saya ini memang bentuk respon dari beliau ketika tensi sempat memanas dalam situasi menjelang 2024. Ada upaya untuk menunjukkan koalisi masih stabil dan pusat kekuasaan masih ada di tangan beliau. Nah, tapi catatannya kan adalah kalau berhenti sampai di sini, itu yang jadi problem. Kan permasalahan bangsa dan kita memilih beliau bukan menjadi pemimpin koalisi, tetapi menjadi seorang presiden dan kepala pemerintahan yang pertanggungjawabannya adalah bukan mengenai koalisi yang akur atau kemudian tidak berantem. Itu hanya tools. Tapi bagaimana kemudian berbicara mengenai kinerja yang membaik, dan kita sudah lihat di rilis survei Carta Politika kemarin, kepuasan publik naik ke 68%, tapi kepuasan terhadap menteri hanya 53%. Ada gap yang sangat besar di level teknis dan operasional, dan seharusnya itu dilihat sebagai sebuah kebutuhan mendasar untuk melakukan reshuffle berbasis kinerja. Bang Abed, itu tadi disampaikan oleh Mas Toto bahwa ini sebetulnya reshuffle tata ulang koalisi. Pak Jokowi lebih mementingkan stabilitas politik, padahal harapannya rakyat tidak memilih beliau sebagai seorang yang bisa menstabilkan politik, tapi sebagai seorang presiden yang harusnya menunjukkan kinerja dari pemerintahannya. Jawaban Anda seperti apa? Kalau dibilang nggak memikirkan kinerja, berarti kita sudah menghakimi di awal dong, Pak Hadi dan Pak Zulkifli ya. Jadi tentu tidak ada kapasitas itu. Tapi kalau kita perhatikan di dalam konteks tadi pelantikan, Bapak Presiden menekankan soal manajemen. Jadi kalau bicara soal latar belakang, pertanyaan saya, Menteri Kesehatan kita latar belakang kesehatannya apa? Karena Pak Jokowi juga sangat banyak sekali meyakini beberapa banyak persoalan-persoalan kita
itu berkaitan dengan aspek-aspek manajemen dan kepemimpinan. Jadi Oke. ini merupakan ciri khas Pak Presiden juga melihat itu tidak semata-mata dari latar belakang keterhubungan isu atau bidang yang ditangani, tetapi juga bagaimana kapasitas dan kemampuan orang tersebut di dalam mengelola baik kelembagaan maupun isu yang ditangani. Itu Oke. mungkin, Nana. Tapi aspek politisnya jauh lebih kencang dong, itu tidak bisa ditepikan Bang Abed. Ya, lembaga kepresiden itu sendiri kan lembaga politik ya, jadi nggak mungkin juga nggak bebas politik. Tapi dari sisi kami tentu kami nggak punya ruang untuk menginterpretasikan dimensi politiknya dalam arti yang lebih luas. Tentu kami melihat sebagai pembantu presiden dalam hal ini kantor staf presiden mengawal program-program presiden. Kami melihat memang isu-isu ini kuat bergerak di tengah-tengah masyarakat. Misalnya seperti soal minyak goreng ya, mungkin buat kita sudah mulai hilang-hilang, tetapi di lapangan itu masih menjadi persoalan juga. Petani-petani sawit juga masih mengalami keluhan-keluhan, gitu ya. Ekspor sudah dibuka, tetapi juga misalnya harga masih belum banyak terdongkrak. Misalnya. Ini kan perlu kerja-kerja yang dalam, termasuk juga untuk pencapaian kita di legalisasi cukup baik. Tapi konflik sampai hari ini masih ada yang demo itu di depan istana untuk menanyakan soal konflik yang kita hadapi. Nah, artinya ada satu hal ada kemajuan, tapi hal yang lain kita nggak cukup hanya kemajuan di satu bidang itu. Sehingga ini 2020 mengungkapkan janjinya, tentu Bapak Presiden punya kepentingan untuk memastikan hal-hal yang dijanjikan di agraria, di perdagangan, termasuk juga berkaitan nanti dengan ekonomi di tingkat lokal, tentu menjadi penting untuk dipastikan beliau ini bisa dijawab dan persoalannya. Oke, Mas Toto, persoalan di kabinetnya Pak Jokowi itu kan bukan hanya persoalan minyak goreng ya, tapi kalau saya membaca hasil survei yang terbaru dari Carta Politika bahwa ada penurunan kepuasan dari masyarakat, dari responden soal kondisi ekonomi. Responden menilai bahwa kondisi ekonomi kita buruk. Nah, dari kemarin-kemarin kan sebetulnya sudah banyak yang mendorong bahwa Presiden melakukan reshuffle terhadap menteri-menteri ekonominya, tapi hari ini yang di reshuffle menteri ekonominya hanya satu. Menurut Anda ini tekanan politiknya memang sangat tinggi ya, sehingga Presiden tidak bisa mencopot para menteri ekonomi itu? Saya harus dulu Rifana, kalau di survei kita terakhir sebetulnya penilaian terhadap ekonomi membaik ya. Menyatakan membaik itu lebih besar dibandingkan dengan periode April. Titik jenuhnya itu memang ada di bulan Februari sampai bulan April dan itu memang linier dengan variabel yang paling fundamental terkait dengan inflasi, harga sembako. Salah satunya adalah minyak goreng kalau kita lihat korelasinya secara linier. Tetapi memang ada sebuah gap yang terasa ya ketika kemudian pertama perbincangan mengenai reshuffle ini kan terjadi dari bulan dari bulan Oktober 2021 kalau kita baca dari media monitoring. Lalu kemudian naik lagi di bulan Februari, pasca kemudian mulai turunnya appropriating, dan kemudian terjadi sekarang. Dan memang ada kekagetan logis dari publik yang berharap ada perombakan besar, karena teriakan Pak Jokowi juga sering kali dilakukan, di ratas misalnya. Jadi saya umpamakan ini ada kekagetan psikologis, karena kan kita pengen main petasan, tapi kemudian pada saat kita main yang tersisa cuma kembang api gitu. Jadi bunyinya hilang dan apinya juga kecil. Itu yang pertama. Dan kenapa ini terjadi kita tidak bisa menyalahkan publik juga. Sampai sekarang kan publik tidak tahu apa sih key performance indikator terhadap menteri oleh end user bernama presiden. Saya tidak tahu apakah ini jadi tugas dari KSP atau tidak. Kalau dulu KPI-nya dan UKP 4 melakukan itu. Ini catatan pertama saya. Alangkah baiknya sebenarnya juga ada transparansi seperti yang pernah dilakukan pada masa SB dulu untuk kemudian kita lebih mengetahui apa saja sih program prioritas, pencapaiannya seperti apa, sehingga reshuffle tidak lagi menjadi sebuah misteri dan perdebatan antara publik yang tidak tahu banyak dengan kemudian peristiwa yang mendadak tiba-tiba keluar gitu ya. Itu yang pertama menurut saya. Yang kedua, memang terlihat ya dari apa yang ditonjolkan tadi kan peristiwanya lebih banyak diekspos di media dan memang di istana sebuah rangkaian dari pertemuan dengan ketua umum partai, lalu ketua umum partai. Ini mengingatkan saya kepada masa pemerintahan SBY jilid kedua. SBY menggunakan strategi yang sama ketika membuat setgap dengan 75,34% kekuatan, lalu kemudian juga dalam reshuffle 2012 beberapa hari sebelum melakukan pertemuan dengan ketum parpol. Ini menurut saya malah sebetulnya kalau kita bicara sistem presidensial, sebuah kesalahan besar kalau presiden menunjukkan
kebijakan prerogatifnya, hak prerogatifnya itu kemudian dipengaruhi diletakkan dalam oleh koalisi. koalisi. Karena kan harus ada izin dengan ketum-ketum parpol atau persetujuan dengan ketum parpol. Itu yang menyebabkan secara politik tafsir dari yang namanya reshuffle itu lebih berbau politik. Karena presiden sendiri yang menunjukkan bahwa temanya adalah tema persetujuan dan kesepakatan dengan ketum parpol, dan outputnya kebetulan juga lebih banyak didominasi orang parpol. Itu sebenarnya menurut saya catatan secara politik. Oke, Mas Abed silakan ditanggapi bahwa ini presiden sendiri yang betul-betul menunjukkan ke publik bahwa pada saat melakukan reshuffle kabinet ataupun kocok ulang seperti meminta persetujuan ataupun meminta pendapat dari para ketum-ketum parpol koalisi pendukungnya, dan hasil outputnya tadi yang disampaikan oleh Mas Toto memang seperti itu. Hasilnya memang mengakomodasi PAN masuk ke dalam kabinet dan ke dalam koalisi pendukungnya Pak Jokowi. Kami tentu tidak dalam posisi ya di KSP misalnya dari apa yang saya sampaikan di sore hari ini untuk memaksakan bahwa tidak ada dimensi politik di dalamnya. Tetapi kalau kita baca beberapa media, beberapa hari terakhir juga misalnya di agraria, banyak ketidakpuasan dan seterusnya. Begitu juga dengan terkait dengan isu perdagangan. Nah tadi misalnya kalau menyinggung soal berkaitan dengan Pak Presiden bertemu dengan Ketua Parpol, satu sisi lain juga Pak Presiden seperti disampaikan Mas Toto juga selalu ingin menunjukkan satu situasi yang adem gitu ya. Dan ini memang ciri khasnya beliau gitu ya. Dan kita tahu dalam banyak kehidupan sehari-hari beliau ketika mantan presiden pulang juga diantar, beliau bukain pintu dan lain sebagainya, itu merupakan itu gaya kepemimpinan beliau lah. Ya. Jadi tidak bisa kita sebut semata-mata itu persetujuan dalam arti yang luas dan dalam, tetapi itu merupakan juga gaya leadership beliau di dalam mana menjalankan pemerintahan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Bahwa menghormati dan juga menghargai partner-partner koalisi itu penting Bang Abed, tapi hak prerogatif seorang presiden harusnya bisa digunakan oleh Presiden Jokowi. Iya, dan tentu kan tidak menjadi kesalahan mengundang ke istana kan. Ya harus dilihat juga seperti itu, tidak ada kesalahan juga kan mengundang dan berdiskusi gitu ya. Nah, jadi ini yang kita harus lihat antara gaya leadership juga dan kemudian juga posisi beliau ya. Jadi ini tentu setiap presiden punya caranya sendiri, punya cirinya sendiri. Kalau Pak Harto dulu dipanggil semua ke Cendana kan begitu. Jadi ini hal-hal yang setiap presiden kami lihat juga punya model-model komunikasi yang dikembangkan dengan partai-partai yang ada. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu Bapak-Bapak, nanti kita akan kembali dengan tadi sudah disinggung sebetulnya oleh Mas Toto, apakah ini akan menjadi reshuffle terakhir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan. Ada Deputi 2 Kantor Staf Presiden Abed Nego Tarigan dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, saya ingin tanya ya, tadi Anda udah mention, kalau menurut analisa Anda apakah ini akan menjadi reshuffle yang terakhir atau masih terbuka peluang reshuffle ini dilakukan kembali oleh Pak Jokowi mengingat ini ada beberapa kursi wamen yang juga masih kosong? Ya, yang pertama, aturnya secara politik semakin mendekati tahun pemilu, potensi untuk kemudian terjadinya reshuffle politik akan lebih besar. Kemungkinan adanya partai yang akan keluar dari barisan koalisi. Secara otomatis kan ketika kursi kabinet itu adalah bagian dari transaksi politik ketika mereka masuk koalisi, kalau mereka keluar kan otomatis mereka juga harus keluar dalam kabinet. Itu pernah terjadi juga pada masa SBY dan juga pada masa Jokowi jilid 1 misalnya ketika Asman Abnur keluar saat itu. Yang kedua, kalau kita bicara secara kinerja, ya saya sih berharap bahwa kemudian ke depan juga terjadi reshuffle kembali ya, betul-betul berbasiskan kinerja, karena saya termasuk yang percaya bahwa reshuffle tadi bukan sebuah reshuffle tata ulang kinerja, tapi tata ulang koalisi. Gaya Jokowi itu kan kemudian biasanya adalah dia berbicara stabilitas politik, dia bicara kemudian mengademkan suasana, dan kemudian dia mencoba bekerja, baru kemudian dia berbicara dalam kapasitas sebagai seorang kepala eksekutif secara manajerial begitu ya. Itu yang saya coba tangkap dan saya harapkan itu terjadi gitu ke depan.
Tapi saya ya menduga ya pada akhirnya ini bukan reshuffle terakhir. Karena situasi masih 2 tahun lagi, kenapa ada 2 variabel yang tadi saya sudah sebutkan secara implisit akan berpotensi mendorong terjadi reshuffle lagi. Kalau alasannya termasuk dari Bang Abed mengatakan bahwa dasarnya adalah tuntutan yang semakin berat, kita tahu situasi masih sangat uncertain. Ketika kita bicara mengenai kondisi global ya, kita tidak tahu sekarang udah masuk ke isu kelangkaan pangan di level global. Perang Ukraina Rusia juga belum berakhir, belum lagi financial proxy war dan lain-lain. Yang kedua ya secara politik tadi bahwa semakin dekat 2024 apalagi situasinya open election ketika incumbent tidak bisa maju kembali, potensi terjadinya perpecahan dalam koalisi berkaca pada zaman SBY itu sangat mungkin terjadi. Baik. Kalau kita berkaca juga beberapa bulan sebelum pemilu 2019, Pak Jokowi juga sempat mereshuffle ataupun merombak kabinetnya. Jadi mungkin saja nanti menjelang perhelatan kontestasi pemilu, Pak Jokowi akan merombak kembali, begitu ya Mas Toto ya, analisa Anda ya? Saya pikir secara politik naturnya akan. Oke. Bahwa nantinya Presiden Jokowi akan merombak kembali kabinetnya, artinya reshuffle kabinet masih open the table, Bang Abed. Tapi ini sudah dilantik yang 2 ini dan juga 3 wamen. Bagaimana kemudian Presiden menyelaraskan langkah-langkah kabinetnya di tahun politik? Para menteri banyak yang sibuk nyapres, sibuk nyawapres, maju caleg. Dan kami meyakini tidak akan fokus bekerja karena pada tahun 2019 itu terjadi, Bang Abed. Tentu untuk pergantian atau reshuffle berikut itu kembali ke Pak Presiden ya. Secara normatif beliau mempunyai hak dan kewenangan begitu. Dan kemudian juga dalam praktek-prakteknya beliau selalu juga menganalisa perkembangan dan dinamika yang ada. Nah kalau dilihat dari pengalaman yang lalu ya menteri-menteri yang nyalek juga ya otomatis harus mengundurkan diri ya. Dan itu pasti menjadi satu konsekuensi ya. Nah tapi tentu bagi kami yang memang fokusnya di kantor staf presiden mengawal program-program prioritas presiden selalu berharap itu untuk bagaimana memantapkan kinerja dan kita tahu juga bahwa catatan misalnya di periode sebelumnya, di presiden sebelumnya, justru di ujung-ujung periode itu banyak masalah ya, mulai dari kasus dan lain-lain sebagainya. Nah ini justru sayang sekali di tengah begitu banyak pencapaian tidak bisa ditutup dengan satu pencapaian. Tentu kami dari kantor staf presiden dan punya pandangan bahwa apapun itu ya dan terus bagaimana memastikan apa yang menjadi janji presiden yang sudah dituang itu bisa selesai dan tuntas. Jadi sehingga nanti estafet berikutnya di dalam kepemimpinan melanjutkan kerja-kerja yang sudah diletakkan maupun dituntaskan oleh Pak Jokowi. Oke, kita tunggu nanti bagaimana Presiden menyeimbangkan langkahnya, menyeimbangkan ombaknya di tengah tahun politik 2023 dan juga 2024 karena pasti banyak sekali menteri-menterinya, para pembantunya akan maju sebagai capres, cawapres dan juga maju caleg meskipun tidak ada aturan yang melarang bahwa mereka harus mengundurkan diri, tapi etikanya mereka harus tetap fokus begitu ya pada kerjanya sebagai seorang menteri di kabinet Presiden Jokowi. Silakan singkat saja. Saya cuma berharap Presiden sudah menyudahi episode terkait dengan kapasitas beliau sebagai pemimpin koalisi. Sudah sangat luar biasa buat tadi jalan kaki bersama dan mengumpulkan semua ketua umum yang senior dan junior. Tapi sudahi episode ini. Sekarang yang ditunggu adalah bagaimana episode beliau menuntaskan kerja sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin koalisi. Itu aja. Oke, sudahi episode menjadi pemimpin koalisi begitu ya? Oke. Dan menunjukkan bahwa beliau adalah seorang presiden yang harus betul-betul menjadi dirigen dalam kabinet Indonesia Maju. Kita tunggu nanti bagaimana langkahnya ke depan. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan juga Abed Nego Tarigan, Deputi 2 KSP. Saya selalu Bang Abed dan juga Mas Toto.